Ya, jadi pada video kali ini saya ingin membahas apakah kolesterol itu berbahaya. Dok, saya habis makan sate. Apakah kolesterol saya naik? Dok, saya habis makan rawon, langsung minum obat kolesterol. Apakah itu benar? Dok, apakah semua kolesterol itu jahat? Atau mungkin ada yang bertanya juga, Dok, apa sih gunanya kolesterol? Kenapa kok ada di badan saya? Nah, jadi di sini saya mau bahas dulu apa itu kolesterol, ya. Jadi sebenarnya kolesterol adalah bagian penting dari setiap struktur sel kita. Nah, kolesterol sendiri diperlukan oleh saraf kita, oleh hormon, bahkan hormon seks itu juga dibuat dari kolesterol. Bukan hanya itu saja, sebenarnya cairan empedu atau asam empedu Anda saat diproduksi itu juga membutuhkan namanya kolesterol. Kolesterol sendiri diproduksi di hati, lalu diangkut masuk ke dalam aliran darah untuk mencapai tempat yang dibutuhkan. Karena kolesterol ini merupakan zat lemak dan komponen darah kita terutama terdiri dari cairan, maka kolesterol ini harus berikatan dengan suatu zat protein yang disebut lipoprotein untuk dapat ditransport dengan baik. Ada dua jenis utama dari lipoprotein, yaitu lipoprotein dengan kepadatan rendah atau yang disebut dengan low density lipoprotein, LDL. Ya. Jadi LDL ini sering juga disebut sebagai kolesterol jahat dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dapat berperan dalam penumpukan atau deposit lemak di pembuluh darah. Sedangkan lipoprotein yang satunya adalah lipoprotein dengan kepadatan yang tinggi atau kita sebut dengan HDL, High Density Lipoprotein. Ya. Jadi tidak semuanya kolesterol ini jahat. Ada yang LDL, ada juga yang HDL. Jadi HDL ini merupakan kebalikan dari LDL yang kita sebut dengan kolesterol yang dalam tanda kutip disebut kolesterol baik. LDL bertugas untuk mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan. Namun jika jumlah kolesterol ini sangat tinggi atau melebihi kebutuhan, maka dapat mengendap atau menempel pada dinding-dinding arteri atau pembuluh darah Anda. Nah, sedangkan HDL adalah kebalikan dari LDL yang bertugas mengangkut kolesterol kembali ke organ hati. Lalu di dalam hati, kolesterol ini akan dihancurkan atau dikeluarkan oleh tubuh melalui kotoran. Dan jika semuanya berfungsi dengan baik atau sistem ini berjalan dengan seimbang, maka Anda dalam keadaan yang sehat. Ya. Kemudian pengobatan China menganggap bahwa pola makan atau menu makan serta emosi itu berperan penting dalam hal peningkatan kolesterol dalam darah Anda. Kolesterol dilihat sebagai hasil dari akumulasi lendir yang merupakan hasil dari kegagalan fungsi pencernaan, terutama organ limpa dan lambung, serta hati dan pankreas. Kondisi hormon dan gangguan metabolisme seperti menopause dan diabetes juga berkontribusi dalam hal peningkatan kolesterol. Dengan diagnosa yang tepat, mengkonsumsi makanan yang baik, berolahraga yang teratur, kemudian dengan bantuan akupuntur, akhirnya pasien-pasien yang memiliki kadar kolesterol yang sangat tinggi berangsur-angsur menurun dan akhirnya mencapai titik keseimbangan yang baik. Dalam kata lain adalah kolesterol mereka menjadi normal kembali. Nah, kadar kolesterol dalam darah yang disarankan itu bervariasi setiap orang. Karena ada orang-orang yang memiliki resiko untuk penyakit tertentu, diwajibkan untuk kadar kolesterol mereka lebih rendah. Dan saya merekomendasikan Anda jangan, misalnya Anda tadi ada yang bertanya, Dok, kalau saya makan sate, boleh enggak saya minum obat kolesterol supaya kolesterol saya tidak naik? Jadi Anda jangan membeli obat kolesterol sembarangan atau tanpa pengawasan dari dokter. Karena obat-obatan kolesterol itu juga mempunyai efek samping yang tidak baik bagi tubuh Anda jika Anda meminumnya sembarangan. Sebaiknya Anda konsultasikan dulu kepada dokter Anda. Saya sangat suka memberikan saran kepada pasien-pasien saya untuk makan yang seimbang, makan makanan yang tinggi serat, rendah kolesterol, kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan melakukan akupuntur. Akhirnya, dengan melakukan hal demikian, akan menjaga hormon serta sistem pencernaan mereka. Dan untuk penjelasan bagaimana terapi kolesterol yang dapat Anda lakukan di rumah, saya tidak membahasnya di sini, dan saya akan membahasnya di video saya yang selanjutnya. Tujuan video ini saya buat adalah agar Anda dapat pahami bahwa tidak semua kolesterol itu jahat. Sebenarnya kolesterol juga dibutuhkan oleh tubuh Anda. Bayangkan jika Anda makan sedikit makanan berlemak, Anda terus minum obat kolesterol. Akhirnya kolesterol Anda di bawah normal.
Jika tubuh Anda kekurangan kolesterol atau kolesterol Anda di bawah normal, maka hormon-hormon Anda yang harusnya dapat dibentuk dengan baik karena kadar kolesterol yang tidak cukup, akhirnya Anda akan mengalami gangguan hormon. Bekatul beras merah merupakan solusi kolesterol alami dan terbuat dari bahan herbal. Ingat kolesterol, ingat Bekatul beras merah. Dapatkan hanya di boxsehat.com.